Baik, Shalom. Sekali lagi Shalom. Puji akan nama Tuhan, kita sangat bersyukur sebab pemeliharaan Tuhan itu sempurna adanya. Dan tentu kita semua boleh ada sampai di hari ini karena bukti pemeliharaan Tuhan. Nah, tidak ada seorang pun yang bisa memegahkan diri karena merasa dia hebat, karena dia merasa kuat, karena dia merasa bisa. Tapi saya percaya semua kita ada hari ini karena pertolongan Tuhan. Nah, baik saudara yang dikasihi Tuhan, tentu sepanjang minggu berjalan, saudara sudah punya banyak pengalaman khusus berjalan bersama dengan Tuhan. Sepanjang minggu berjalan, saudara telah mengalami pengalaman indah yang Tuhan kerjakan buat semua kita sampai dengan hari ini. Ada yang mungkin kekurangan Tuhan berkati dan Tuhan cukupkan. Ada yang mungkin sakit dan Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Ada yang merasa bingung bagaimana cara menghadapi sebuah persoalan. Tuhan bisa menolong saudara sehingga saudara keluar sebagai pemenang. Mungkin saya bisa dapat katakan ada banyak kesaksian pribadi yang saudara bisa katakan. Tetapi sungguh hari ini saya ingin katakan bahwa kalau berbagai pertolongan yang Tuhan kerjakan, hari ini saudara bisa ekspresikan bahwa Tuhan saya, Tuhan yang tidak pernah tinggalkan saya. Baik, kita akan hari ini belajar satu bagian firman Allah di dalam pertama Samuel pasal 17. Ayat ini atau ayat-ayat di pasal ini merupakan ayat-ayat yang kalau kita ingat kembali ya pasal 17 pertama Samuel, maka kita ingat peristiwa tentang Daud dan Goliat. Tapi baik, cerita yang sudah menjadi sebuah cerita yang bukan hal baru, tapi kita akan belajar untuk merenungkan bersama ayat-ayat yang nanti saya akan bacakan buat kita semua. Saya tidak akan baca keseluruhan. Pasal yang ke-17 saya akan baca beberapa penekanan penting yang ingin saya sampaikan bagi kita semua. Tapi baiklah, saya ingin beri topik hari ini tentang penakluk raksasa. Penakluk raksasa. Nah, tentu bagi kita semua akan mengatakan bahwa raksasa itu seperti apa. Kita akan mengatakan raksasa itu tingginya besar, kemudian dia jahat. Kadang kita juga bisa dapat mengatakan tidak ada seorang pun yang bisa menaklukkan, tidak ada orang yang bisa lawan dia. Tapi kemudian ingin kita renungkan baik apakah persepsi kita tentang seorang raksasa karena hanya sebatas melihat dari postur tubuhnya dan kita menganggap dia adalah seorang yang kuat. Belum tentu. Fakta mengatakan bahwa seorang yang besar belum tentu dia kuat. Betul? Nah, justru ada yang kecil tapi dia lebih kuat dari yang besar. Kita jangan jauh-jauh. Saudara yang suka nonton tinju, saya suka nonton tinju. Dan ada yang tinggi besar, tapi yang kecil bisa pukul kasih kalah. Jadi belum tentu yang gemuk bisa kuat. Nah, saya tidak sedang mengejek saudara. Tapi saya sedang ingin membuat semacam perbandingan kekuatan. Kalau kita bicara dari postur tubuh kita menganggap dia kuat, belum tentu. Nah, apa yang kemudian kita pelajari dari kisah tentang seorang Goliat dan seorang Daud. Kita coba untuk sedikit memilah atau kita coba untuk mendeskripsi terkait dengan apa yang dipunyai Goliat, apa yang dipunyai oleh Daud. Dan dalam pertama Samuel, kalau kita baca bersama-sama keseluruhan pasal 17 kita temukan. Tapi saya ingin agar kita melihat beberapa detail ayat-ayat yang ingin saya sampaikan berkait poin-poin perbedaannya. Yang pertama, berkaitan dengan Goliat yang diceritakan, deskripsinya mengatakan begini. Dalam ayat 4 dikatakan bahwa Goliat itu adalah seorang pendekar. Kalau disebut pendekar berarti dia adalah seorang petarung. Dia seorang yang teruji.
Kemudian tingginya 6 hasta. Saya coba lihat dikatakan hampir kurang lebih 3,2 meter. Kira-kira seperti apa tinggi hampir itu ya? 3,2. Jadi hampir kelipatan tinggi beta. Jadi saudara coba bayangkan saja tingginya. Mempunyai pelindung tubuh yang sempurna. Itu diurutkan dalam ayat 5, ayat yang ke-6. Saudara boleh baca di sana. Kemudian baju sirahnya itu berat sekitar 5.000 sikal. Dan kalau kita konversi ke dalam kilogram, maka beratnya itu sekitar 57 kilogram. Baju sirahnya. Memiliki senjata, dalam ayat yang ke-7 dikatakan mata tombaknya itu sekitar berat 600 sikal. Kurang lebih ada 7 kilogram. Saudara punya parang hampir kurang setengah kilo saja kelelahan. Ini 7 kilogram. Dan kalau kemudian dia harus melemparkan tombaknya dengan sejauh mungkin, maka cukup berat sebenarnya. Tapi itu yang dipunyai seorang Goliat. Dalam ayat yang ke-33 dikatakan dia memiliki pengalaman perang, bukan masa tua. Mengalami pengalaman itu. Dikatakan pengalaman perangnya dalam ayat yang ke-33 sejak masa muda. Bayangan kita seorang yang kemudian bergelut dari sejak muda. Dia sudah terlatih. Dia sudah punya banyak pengalaman berhadapan dengan manusia-manusia yang jahat. Mereka yang mungkin dia anggap sebagai pahlawan. Dia berhadapan dengan mereka dan dia telah teruji. Karenanya digambarkan bahwa dia adalah seorang pendekar. Apa yang ada di bayangan saudara tentang Goliat? Saudara akan mengatakan, wow. Bagaimana dengan kalau saudara hadapi orang itu? Dan karenanya Alkitab menjelaskan Goliat, pasukan Filistin berteriak menantang pasukan Israel 40 hari, 40 malam. Tidak ada yang berani maju. Karena berhadapan dengan seorang raksasa. Tidak ada yang berani. Dan pasti saudara juga akan berhadapan dengan Goliat dan mengatakan, saya juga berani hadapi orang itu. Karena kalau bicara pikiran bisa. Tapi kalau bicara fisik, bicara pengalaman, kita bukan apa-apanya. Tubuhnya diperlengkapi dengan perlengkapan senjata, perlindungan-perlindungan yang tidak mungkin bisa kita sentuh dia. Tapi dikatakan bahwa apapun itu, Daud punya sesuatu yang berbeda. Goliat yang sudah tadi saya katakan, tidak mungkin seorang yang biasa bisa menaklukkannya. Tapi kita kemudian perhatikan sedikit tentang seorang Daud. Daud Alkitab katakan dia tidak punya pengalaman perang dan berhadapan dengan seorang yang punya pengalaman perang. Bukankah terjadi sebuah perbedaan pengalaman dan tidak punya pengalaman? Saudara kalau ke Jakarta dan belum pernah ke Jakarta, dan saudara yang pernah ke Jakarta dan pergi ke Jakarta, maka berbeda. Saudara yang tidak pernah, saudara takut-takut. Saudara yang sudah terbiasa, saudara santai saja. Daud belum punya pengalaman perang, Goliat punya. Dan tentu Goliat dengan percaya diri. Karenanya Goliat mengatakan kepada Daud, anjingkah aku, tongkat dan lembing. Apakah saya anak kecil? Kalau kita membahasakannya, kamu ini level dengan beta. Apakah beta datang main-main? Tidak. Saya ingin membasmi, membunuh, berperang, melawan orang Israel. Beta datang main-main. Dan ini sebuah tantangan yang hebat. Daud tidak punya pengalaman perang, Alkitab katakan. Dikatakan dia tidak punya pengalaman perang. Alkitab juga katakan dalam ayat yang ke-33 bagian terakhir dikatakan dia juga masih muda. Tidak punya pengalaman, kemudian dia masih muda. Kalau tidak punya pengalaman tetapi sudah dewasa tentu berbeda. Tapi tidak punya pengalaman, kemudian masih muda juga. Berhadapan dengan seorang yang sejak muda telah berpengalaman ikut perang.
Dan perbedaannya antara langit dan bumi. Nah, tugas yang lucu adalah dalam ayat ini katakan, dia hanya menggembalakan kawanan domba ayahnya. Jadi di saat Goliat dengan segudang pengalamannya, Daud dengan tidak punya pengalaman, tugasnya Goliat berhadapan manusia-manusia yang punya pengalaman perang, Daud berhadapan dengan kambing domba. Tentu ketika kambing domba, biasanya domba lebih penurut daripada kambing. Kambing kita tarik, dia tarik kita. Maka satu-satunya kita pukul. Tapi kalau kita pukul, dia juga mau tanduk kita. Kami punya 2 ekor kambing yang sudah dilepas. Dan beberapa kali kalau saya pukul, dia balik tanduk. Dan Daud tentu punya pengalaman itu, kalau kambing balik tanduk, dia akan pukul. Kalau dia berusaha, bisa dia bunuh. Tapi artinya berbeda. Antara manusia dengan binatang berhadapan berbeda. Dan perbedaan-perbedaan yang tadi saya sudah katakan menjadi sebuah perbedaan yang antara langit dan bumi. Sehingga bahasa saya mengatakan bahwa tidak level ketika Daud harus berhadapan dan menantang Goliat. Tapi apa yang terjadi? Daud punya keberanian. Daud semacam seorang yang begitu percaya diri. Karena saya ingin mengatakan begini, Daud punya pengalaman berjalan bersama Tuhan. Apa yang bisa kita baca dalam pertama Samuel pasal 17 ayat 34 dan ayat yang ke-37 dikatakan begini. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang." Perhatikan ini. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Kalimat ini mengisyaratkan buat saya, buat saudara, bahwa Daud ketika menggembalakan kawanan domba ayahnya dan di saat beruang atau singa menerkam salah satu dari binatang peliharaannya, dia berusaha merebutnya, dia berusaha melindunginya, dan kemudian dia akan mengatakan bahwa Tuhan yang telah melepaskan aku. Perhatikan kalimat ini. Di saat Daud berebutan dengan binatang-binatang buas, dia belajar untuk mengamati, kalau bukan Tuhan yang tolong saya, tentu beta bisa. Kalau bukan Tuhan yang tolong, tentu saya tidak bisa. Penakluk raksasa harus kita ingat baik, bahwa sejauh di mana kita berjalan hari ini, jangan pernah lupa satu hal. Pernahkah saudara mengalami pengalaman di mana Tuhan tolong? Karenanya sejak awal saya katakan, sepanjang minggu ini tentu saudara sudah punya banyak pengalaman berjalan bersama Tuhan. Tentu sepanjang minggu ini saudara sudah punya pengalaman bagaimana Tuhan memberkati saudara. Sepanjang minggu ini saudara mungkin sudah punya pengalaman bagaimana Tuhan beri jalan keluar dari saudara. Jangan pernah lupa bagian ini. Karena pengalaman ini akan membawa saudara mengalami kemenangan di peperangan selanjutnya. Kadang kita menjadi orang yang lupa. Kenapa banyak orang yang kemudian kecewa dengan Tuhan. Ketika mereka berhadapan dengan sebuah persoalan yang besar yang mereka menganggap itu raksasa. Lalu kemudian mereka menjadi ciut, mereka kemudian tinggalkan Tuhan. Karena mereka lupa bahwa di hari sebelumnya Tuhan pernah tolong mereka. Dan di saat mereka berhadapan dengan persoalan hari ini, mereka lupa apa yang Tuhan sudah lakukan di hari kemarin. Saya rindu jangan pernah kita menjadi orang yang lupa dengan apa yang Tuhan telah kerjakan hari kemarin. Karena apa yang Tuhan telah kerjakan hari kemarin mempersiapkan kita menjadi orang yang memiliki mental kuat menghadapi hari esok. Dan Daud punya pengalaman.
punya pengalaman ketika dia ada di padang menggembalakan kawanan domba ayahnya. Singa beruang datang menerkam. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika kita baca selanjutnya, dia mengatakan juga, saya lanjut, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Daud dalam pengalaman menggembalakan kawanan domba ayahnya, dia berhadapan dengan binatang buas. Di saat dia berhadapan dengan Goliat, dia coba untuk mengalihkan perhatian pemikirannya bahwa kalau binatang buas Tuhan bisa tolong, yang di depan ini kemudian kita bisa menggambarkan ibarat pemikiran Daud, di depan itu tidak bedanya dengan binatang buas. Goliat tidak bedanya dengan binatang buas. Dan kalau binatang buas yang ada di padang bisa saya taklukkan, bisa saya kalahkan karena pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan, maka yang di depan yang adalah juga binatang buas hanya punya kaki dua saja, Daud katakan saya pasti akan kalahkan. Dan ini yang terjadi ketika Daud menyampaikan kepada Saul. Pertanyaan lanjut kalau kemudian kita dengan kritis mengatakan, lalu mental Saul bagaimana? Bukankah Saul seorang raja? Kenapa Saul tidak berani berhadapan dengan Goliat? Lalu Daud yang masih kemerah-merahan, Daud yang seorang yang masih sangat muda, Daud yang tidak punya pengalaman perang berbeda dengan Saul yang dikatakan dia adalah seorang panglima perang yang hebat. Kemudian kakak-kakak Daud juga mereka adalah orang-orang yang hebat. Kenapa mereka tidak tampil? Ada perbedaan besar yang dia alami oleh Daud bersama dengan yang lainnya. Saya ingin mengatakan satu hal. Daud punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Daud punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan, maka penampilannya menghadapi musuh di depan yang selalu menghina Allah orang Israel. Musuh di depan yang selalu menginjak-injak harga diri orang pilihan Allah. Daud tidak tenang, Daud tidak tinggal diam. Daud bahkan mengatakan, siapakah orang itu? Siapakah manusia yang tidak bersunat itu yang menghina Allah atau pasukan Allah Israel? Karena sekali lagi Daud punya pengalaman indah berjalan bersama dengan Tuhan. Dan Daud dengan pengalaman inilah yang kemudian di saat berhadapan dengan Goliat. Poin kedua, Daud tidak mengandalkan kekuatannya karena kekuatannya terbatas. Daud mengandalkan Tuhan. Yang pertama, dia ingat pengalaman berjalan bersama Tuhan. Dan yang kedua, Daud selalu mengandalkan Tuhan. Kalau kita perhatikan dengan baik, maka kita temukan bahwa Daud dalam pasal 16, Daud Tuhan percayakan. Daud Tuhan pakai. Daud Tuhan angkat. Dalam pasal 16:13 firman Allah katakan bahwa Tuhan memakai Samuel mengurapi Daud. Dan itulah yang kemudian keberanian Daud berbeda dengan yang lain ketika berhadapan dengan Goliat. Tapi yang ingin saya sampaikan terkait bagaimana Daud mengandalkan Tuhan. Karena berdasarkan pengalaman, biasanya kita ketika sudah berjalan bersama dengan seseorang, kita sudah tahu seluk-beluknya, kita sudah tahu kekuatan, kita sudah tahu kelemahannya, maka kita akan pasti akan mengandalkan orang itu karena orang itu berbeda dengan yang lain. Tapi kalau kita belum pernah punya pengalaman, kita masih akan ragu-ragu, bisa tidak. Ibarat saudara yang pertama kali naik motor, lalu saudara gonceng.
Seseorang itu belum pernah jalan dengan saudara karena saudara belum pernah dilihat oleh orang lain, bahkan orang yang menumpang di belakang saudara ini belum pernah melihat saudara bawa motor. Lalu tiba-tiba saudara melihat orang itu bawa motor. Lalu saudara numpang. Tapi pertanyaan saudara, kamu ini tahu bawa motor kaseng? Contoh saja, ibu gembala tiba-tiba parkir di bawah, lalu kemudian Mama De naik motor. Pertanyaan Mama De, ibu gembala ini seberapa banyak kali bawa motor? Tentu saudara akan bertanya. Kalau dengan orang yang sudah terbiasa, saudara tidak akan bertanya karena saudara sudah melihat kemampuannya. Tapi kalau dengan orang yang belum, saudara akan bertanya, bisa tidak? Daud tidak kaget lagi dengan pengalaman bersama Tuhan. Karenanya dia mengandalkan Tuhan. Kalau saudara sudah punya pengalaman berjalan bersama Tuhan, sudah pengalaman bergelut, sudah pengalaman bagaimana menjalani hari-hari yang berat dalam hidup ini, jangan pernah saudara andalkan dirimu. Karena kebanyakan kita sekalipun kita sudah punya banyak pengalaman bersama Tuhan, tapi justru kita abaikan Tuhan dalam hidup ini. Kita lebih cenderung andalkan pikiran, cenderung andalkan kemampuan kita, cenderung kita andalkan orang lain. Lalu Tuhan kita tempatkan di nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Saya rindu agar supaya kita menjadi pribadi yang belajar mengandalkan Tuhan. Karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau demikian, kita tidak punya pilihan lain. Karenanya Daud berhadapan dengan Goliat, dia tidak mengandalkan dirinya. Dia tidak mengandalkan kemampuan pribadinya. Dia mengandalkan Tuhan. Karenanya dia dengan betul-betul yakin mengatakan, kalau di ladang Tuhan bisa tolong dia, maka berhadapan dengan seorang yang namanya raksasa sekalipun, tapi dalam kuasa Tuhan saya pasti akan mengalahkannya. Dan karenanya Saul mengatakan, pergilah. Keyakinan Daud membuat Saul mengatakan, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, kenapa Daud penuh keberanian. Yang pertama tadi Daud punya apa saudara? Pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, Daud ini mengandalkan Tuhan. Dan yang ketiga, Daud ini penuh dengan Roh Kudus. Apa yang saya ingin sampaikan dalam pertama Samuel 16 ayat 13, saya baca begini. Samuel mengambil tabuk tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Perhatikan ini. Ketika Daud penuh dengan Roh Kudus, dia tidak takut hadapi siapapun, termasuk Goliat. Kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, saudara akan menjadi penakluk raksasa. Saya tahu dalam hidup ini ada banyak hal yang kita sebut sebagai raksasa. Manusia bukan raksasa, secara fisik oke saja. Tapi ada banyak hal dalam kehidupan saya dan saudara itu adalah raksasa. Kadang-kala kita menganggap sakit penyakit itu raksasa. Kadang-kala ego kita itu raksasa. Kadang-kala kita melihat kekurangan juga menjadi raksasa. Kadang-kala kita memandang masa depan itu raksasa. Kadang-kala berhadapan dengan situasi di kiri dan kanan dan kita menganggap itu raksasa. Pertanyaannya, kalau saudara sudah punya pengalaman bersama dengan Tuhan, saudara belajar mengandalkan Tuhan, saudara penuh dengan Roh Kudus, maka saya pastikan saudara akan menjadi penakluk raksasa. Lain soal kalau saudara tidak punya pengalaman bersama Tuhan, kalau saudara tidak mengandalkan Tuhan, saudara tidak punya Roh Kudus, saudara akan menjadi pengecut saudara. Tapi kalau saudara punya pengalaman bersama Tuhan, saudara andalkan Tuhan, saudara penuh Roh Kudus, saudara akan menjadi penakluk raksasa. Dan ingin saya juga sampaikan bahwa di saat saudara punya pengalaman, di saat saudara andalkan Tuhan, saudara penuh dengan Roh Kudus, maka cara pandang saudara akan menjadi berbeda.
Sekali lagi, cara pandang saudara akan menjadi berbeda. Daud ketika punya pengalaman, ketika dia andalkan Tuhan, ketika dia penuh dengan Roh Kudus, cara pandang dia berbeda dengan saudara-saudara yang lain, termasuk Saul sendiri memandang Goliat berbeda. Daud berbeda memandang Goliat. Berbeda Saul, pasukan-pasukan termasuk kakak-kakak Daud atau saudara-saudara Daud memandang Goliat, cara pandang berbeda. Mereka memandang adalah orang itu tidak mungkin kita kalahkan. Tapi Daud punya cara pandang yang berbeda. Orang itu pasti saya kalahkan. Kenapa? Karena dia punya pengalaman-pengalaman ini. Karena dia andalkan Tuhan. Karena dia penuh dengan Roh Kudus. Dan biasanya cara pandang berbeda karena kita ini bergaul erat dengan Tuhan. Kalau saudara bergaul dengan penjahat, maka cara pandang saudara menjadi sama penjahat. Kalau saudara punya pergaulan yang baik dengan orang yang baik, saudara punya cara pandang yang baik saudara. Jadi pergaulan kita, Alkitab sudah menjelaskan, pergaulan itu kadangkala juga dirusakkan dengan kebiasaan buruk, kebiasaan baik. Kita itu hancur karena pergaulan dengan orang-orang yang buruk. Jadi pergaulan kita mempengaruhi saudara. Nah, pergaulan kita dengan Tuhan akan membuat kehidupan kita menjadi kehidupan yang berbeda. Nah, cara pandang yang kadang-kala tentu ini juga mempengaruhi seluruh perjalanan keputusan-keputusan mengiring Tuhan. Contoh saudara, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan di saat mereka di tengah perjalanan, Tuhan memerintahkan atau kemudian Musa katakanlah, karena Musa memimpin hari-hari itu. Musa meminta agar supaya mengintai tanah Kanaan. Ada 12 orang mengintai tanah Kanaan. Lucunya adalah ke-12 orang ini mengintai tanah yang sama, daerah yang sama, memandang situasi yang sama. Tapi ke-12 orang menyampaikan laporan yang berbeda. 2 orang berbeda dari 10 orang. Pertanyaannya, apakah 10 orang ini buta, 2 orang ini tidak? Atau sebaliknya 2 orang ini buta dan 10 orang ini tidak? 10 orang mengatakan mereka yang ada di sana itu adalah keturunan raksasa. Mereka ini adalah pemakan manusia. Mereka ini sangat tinggi. Dibanding kami tidak ada apa-apanya. Ke-10 orang menyampaikan laporan ini. Berbeda dengan kedua orang. Dan ketika kita perhatikan antara Yosua dan Kaleb. Ini laporan yang berbeda. Dan ke-10 orang yang lain yang adalah orang-orang yang dipercayakan mengintai tanah Kanaan. Laporan mereka berbeda dengan 2 orang. Apa yang berbeda? Karena cara pandang. Kedua orang mengatakan, mereka ini, saya ingin lihat begini. Dalam bilangan 14 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8 dikatakan begini. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyahkan pakaiannya. Ini setelah 10 orang menyampaikan laporannya. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenaan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke-10 orang menyampaikan bahwa tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi kedua orang mengatakan, jika Tuhan berkenan, kita pasti akan menduduki negeri itu. Kita mari perhatikan cara pandang saudara. Kadangkala cara pandang ini membuat kacau saudara. Kadangkala cara pandang membuat kacau. Dan ke-10 orang ini sebenarnya mengacaukan situasi Israel. Dan karenanya kedua orang bangkit dan mengoyahkan pakaiannya. Dan mereka mengatakan bahwa negeri yang sudah mereka lalui, mereka sudah intai itu adalah luar biasa baiknya.
Jadi cara pandang tentu harus bisa kita munculkan dari pribadi kita yang sudah punya pengalaman bersama Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita tidak punya pengalaman dan kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kalau kita tidak penuh dengan Roh Kudus, maka cara pandang kita menjadi cara pandang duniawi. Sekali lagi, kalau kita tidak punya pengalaman bersama Tuhan, kita tidak andalkan Tuhan, kita tidak penuh dengan Roh Kudus, maka cara pandang kita akan duniawi. Tapi kalau kita penuh Roh Kudus, kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita sudah punya pengalaman bersama Tuhan, maka cara pandang kita menjadi cara pandang yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Nah, menarik kemudian kita renungkan bersama apa yang terjadi antara Goliat, antara Daud, antara pasukan Filistin, antara pasukan Israel. Seorang yang masih muda. Alkitab menjelaskan dan ini cerita dari kecil kita sudah belajar, kita sudah tahu, kita sudah ingat. Tapi saya ingin mengatakan bahwa Tuhan pakai Daud. Sekali lagi, Tuhan pakai Daud. Pertanyaan pentingnya, apa hubungannya dengan konsep yang ingin saya sampaikan terkait dengan penakluk raksasa? Seseorang ketika Tuhan pakai, maka semua orang akan ikut bagaimana mempermalukan orang yang selalu cenderung mengabaikan Tuhan. Daud ketika menaklukkan Goliat, pasukan Israel mengejar pasukan Filistin. Daud, Alkitab tidak menjelaskan banyak lagi setelah dia menaklukkan Goliat. Daud tidak punya banyak lagi action di sana. Banyak action pasukan yang lain. Dan kadangkala itu terjadi saudara. Kadangkala bicara banyak, kalau orang lain sudah lakukan bicara banyak. Dan kalau saudara perhatikan kisah ini, setelah Daud mengalahkan Goliat, tidak banyak action yang kita lihat di sana terkait dengan Daud. Yang banyak actionnya adalah pasukan Israel mengejar pasukan Filistin yang lari. Macam-macam saudara, kejar sana, kejar sini saudara. Nah, tentu bagian ini menjadi sebuah pelajaran menarik buat saya dan saudara, bahwa 3 porsi penting penakluk raksasa karena punya pengalaman, karena mengandalkan Tuhan, karena penuh dengan Roh Kudus yang memungkinkan cara pandang kita menjadi cara pandang yang berbeda. Gereja Tuhan, mengembangkan sebuah gereja Tuhan, cara pandang kita harus bisa diukur berdasarkan pengalaman kita berjalan bersama Tuhan, mengandalkan Tuhan dan karena penuh dengan Roh Kudus. Kadang-kala justru saya ingin mengatakan kita ini terlalu ekstrim, memandang segala sesuatu yang membuat semua hal yang berbeda, kita menganggap itu tidak relevan. Contoh saudaraku, saya berulang kali katakan dan dimanapun saya berada, saya sering menyampaikan begini, bahwa gereja Sidang Jemaat Allah dulu dan sekarang terlalu berbeda antara langit dan bumi. Dan kita sering mengatakan kalau dulu boleh, sekarang parah. Sekali lagi bukan soal dulu dan sekarang, persoalannya cara pandang kita. Sekali waktu ada seorang tante, dia berasal dari satu kota, dia datang ke KTKT, dan mereka datang dalam mengurangi misi ke Danau Rana. Lalu kemudian ada beberapa orang yang datang pakai anting-anting, laki-laki yang pakai anting-anting. Mereka adalah pelayan. Dan kalau saudara di awal pembukaan ibadah dan video ini diputar, sebenarnya itu salah satu gereja. Lalu kemudian ketika mereka memberikan training kepada anak-anak, lalu kemudian didapati ada anting-anting di telinganya. Lalu kemudian dikritisi habis-habis. Tante itu berdiri dan mengatakan, apakah kalian lebih rohani dari orang ini? Apakah kalian lebih rohani dari orang yang pakai anting-anting? Nah, maksudnya adalah kadang-kala penampilan seseorang kita menganggap orang itu duniawi.
tapi belum tentu saudara. Saya melihat di beberapa tayangan justru ada beberapa orang yang Tuhan pakai dengan tato segudang, dengan tato yang satu muka, tubuhnya penuh dengan tato. Tapi ternyata dia menjadi seorang pelayan yang hebat. Apakah yang tato itu duniawi dan yang bersih itu rohani? Belum tentu saudara. Kadang-kala cara pandang kita, saya sampai hari ini masih punya pemikiran kalau seseorang yang jalan, perempuan apalagi kalau jalan rokok, saya punya pemikiran negatif dengan orang itu saudara. Sampai hari ini nih, saya mau, tapi karena memang cirinya demikian, tapi kalau andaikan perilaku mereka tidak demikian, hanya penampilan yang kelihatan, baju, tato, kita menganggap mereka duniawi. Sementara perilaku hidup mereka, kita belum pernah lihat apakah mereka duniawi atau tidak. Kita seakan mengatakan dia duniawi, maka saya mengatakan terlalu dini kita menghakimi. Sekali lagi cara pandang kadang-kala mempengaruhi kita. Karena justru dalam beberapa pengalaman saya amati, ada seorang kalau tidak salah satu di Papua, satu di mana ya, satu di Jawa Tengah kalau tidak salah. Dengan penampilan yang kacau balau sebenarnya, tapi ternyata dia menginjili banyak orang saudara. Pertanyaan kita yang rapi menginjili kasih. Hidup kita benar tidak? Dan justru banyak orang berdasi dengan penampilan yang luar biasa. Tapi hidupnya tidak sehebat beberapa orang yang tadi saya sampaikan sebagai sampel dari contoh kasus yang saya sampaikan. Karena soal cara pandang. Kadangkala contoh saya bisa katakan guys, ya dulu kalau pendeta khotbah sem pakai dasi, wah itu bukan, itu sem pas. Apalagi macam begini sem pakai dasi. Itu dulu saudara. Perempuan sem boleh pakai anting-anting lipstik. Kalau sekarang tidak mungkin saudara. Saya pernah menyampaikan contoh di kampung kami, ini alat-alat musik ini. Satu perusahaan masuk, lalu kemudian mereka menyampaikan semacam sebuah pesta. Kita ini kan dulu istilahnya drum band ya. Katanya ada drum band masuk di perusahaan itu. Kita pergi anak-anak kecil mau nonton, tapi kita betul dimarahi guru-guru sekolah minggu karena memang kita terlalu duniawi. Padahal cuma nonton alat musik saja. Cara pandang saudara. Jadi bukan apa-apa sebenarnya. Nah, gereja Tuhan di zaman ini kita harus mengubah cara pandang saudara. Karena kalau kadang-kadang cara pandang ini bisa membawa kita masuk neraka saudara. Karena suka menghakimi orang saudara. Cara pandang ini suka membuat menghakimi orang. Tapi kalau kita sudah punya pengalaman berjalan Tuhan, mengandalkan Tuhan, kita penuh Roh Kudus, kita akan hati-hati saudara. Kita hati-hati, benar tidak. Kita akan buat pertimbangan. Dan kalau biasanya sesuatu yang salah, Roh Kudus biasanya jauh lebih benar dari saya dan saudara. Dia akan mengatakan ini, itu. Kadang-kala kita ini membawa Roh Kudus, mengatur Roh Kudus, seakan Roh Kudus bicara padahal tidak saudara. Nah, saya ingin menyampaikan ini agar supaya kita belajar bersama penakluk raksasa karena ada 3 unsur penting yang dalam menjalani seluruh kehidupan kita dan pengalaman Daud membawa kita agar supaya kita menjadi pribadi penakluk raksasa. Apa yang tadi sudah saya sampaikan, banyak hal menjadi raksasa dalam hidup ini, tetapi ketika kita bersama Tuhan, saya percaya Tuhan akan tolong kita semua. Jadi jangan pernah saudara kecil hati, jangan pernah merasa bimbang, jangan pernah saudara menjadi ragu berhadapan dengan apapun yang kemudian saudara anggap itu raksasa. Karena saya percaya Tuhan lebih besar dari raksasa bentuk apapun. Tuhan jauh lebih hebat dari siapapun. Tuhan jauh lebih luar biasa dari bentuk apapun persoalan yang kita hadapi di tengah hidup ini. Kiranya Tuhan akan tolong kita semua lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah saya sampaikan. Tuhan berkati kita semua.